Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, benarkah ulama sejagat menggugat Wahabi? Nah, sahabat muslim, dari sisi judul saja, buku itu sudah salah. Kalaupun ada yang menggugat, paling hanya sebagian saja dari ulama itu. Mustahil sejagat. Karena di kalangan dunia Islam secara realita, banyak sekali ulama-ulama yang simpati atau mendukung dakwah salafi Wahabi. Buktinya di Indonesia sendiri, ulama-ulama dulu di Sumatera Barat seperti Haji Miskin, Haji Piobang, Imam Bonjol, dan lain-lain, dikenal sebagai ulama-ulama kaum padri. Mereka jelas pro dakwah Wahabi. Bahkan ajaran-ajaran di anus ormas Islam seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Syarikat Islam, dan lain-lain memiliki banyak kemiripan dengan ajaran dakwah Wahabi. Selain itu, kalangan Wahabi sendiri punya banyak ulama sejak dulu sampai sekarang yang tersebar di segala penjuru dunia. Jangankan di Timur Tengah atau Asia, di Amerika, Kanada, dan Eropa saja banyak dai-dai yang mengajarkan prinsip dakwah Wahabi. Hal itu diakui oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika beliau berdakwah keliling Amerika dan Eropa. Jadi mustahil ulama sejagat menggugat dakwah Wahabi, karena tidak mungkin ulama Wahabi menggugat Wahabi sendiri. Kesimpulannya, judul buku tersebut saja tidak logis, tidak sesuai fakta, dan kontradiktif. Berikutnya adalah siapa sebenarnya yang menggugat Wahabi? Kalau yang menggugat itu adalah tokoh-tokoh anti-Wahabi dari kalangan Sufi, Syiah, Alawiyun, pengikut fanatik mazhab Hanafi di Turki, pengikut Sepilis, Orientalis, misionaris Kristen, lain-lain, ya dimaklumi saja. Sejak pertengahan abad 18 pun sudah muncul mereka itu. Jadi sudah tradisi sebenarnya. Intinya, gugatan dari kalangan non-Wahabi, kalau dilandasi kejujuran, ikhlas, dan sesuai syariat Islam, dan memang berdasarkan bukti-bukti adanya kesalahan kaum Wahabi. Hal itu perlu diterima sebagai bentuk nasihat sesama Muslim. Walau dalam penerimaan dan aplikasinya nanti akan sangat dinamis sekali, tergantung terhadap beberapa kondisi. Tapi kalau gugatannya itu curang, zalim, dan mengikuti hawa nafsu, ya tidak perlu dihiraukan seperti peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Lalu kemudian apa yang digugat dari Wahabi? Apakah kemudian kaum Wahabi digugat karena kekejaman mereka saat berperang mendukung Ibnu Saud? Jika itu masalahnya, akan sulit membuktikan isu-isu kekejaman secara valid. Banyak orang menuduh Wahabi begini dan begitu, tapi ketika diminta bukti mereka menjawab buktinya berdasarkan omongan si fulan di kitab ini dan itu. Padahal apa yang tertera di dalam buku itu tidak otomatis menjadi bukti sejarah. Seperti cerita-cerita mengerikan yang dikarang oleh Syekh Zaini Dahlan yang oleh ulama disebut pendusta dalam buku-bukunya tersebut tentang kekejaman Wahabi. Cerita seperti itu rata-rata hasil karangan dia sendiri, sehingga sebagian ulama menyebutnya pembohong. Apakah Wahabi digugat karena menghancurkan petilasan-petilasan bersejarah seperti kuburan sahabat dan anbiya? Dari informasi yang saya ketahui, kenyataan seperti itu memang ada. Cuman masalahnya mesti dirinci, petilasan tersebut sering dijadikan tempat kegiatan kemusyrikan. Misalnya sujud i'tikaf di kuburan, tawaf mengelilingi kuburan, meminta keselamatan dan berdoa harta, jabatan, jodoh pada penghuni-penghuni kubur, cari berkah ke kuburan, dan lain-lain. Semua ini termasuk perbuatan kemusyrikan. Lengkapnya tentang ini silahkan tonton video saya, jawaban tuntas untuk Kiai Haji Agil Sirab, Wahabi perusak situs-situs sejarah. Apakah Wahabi kemudian digugat karena memberontak kepada khilafah Turki Utsmani? Harus ditanya dulu. Kalau mereka warga NU, Sufi, Sepilis, atau Syiah, gak usah cawe-cawe soal khilafah Islamiyah, karena Anda semua tidak dikenal punya misi menegakkan khilafah. Maka jangan bicara soal itu. Soal ini telah saya jawab juga di video saya berjudul Wahabi Beang Kerok Runtuhnya Khilafah Turki Utsmaniyah. Fakta atau hoax, silakan Anda tonton dan scroll ke bawah. Lalu apakah karena ajaran tauhid dan sunnah yang membuat dakwah Wahabi kemudian digugat? Apanya yang mau digugat? Bagi setiap muslim, konsep tauhid dan sunnah jelas bukan hal asing, bahkan hal pokok dalam agama. Sebab konsep tauhid adalah sesuatu yang terpancar dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimat syahadah yang diucapkan oleh setiap muslim. Tauhid artinya mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Sedangkan menegakkan sunnah ialah mengamalkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Setiap muslim wajib komitmen dengan dua kalimat ini. Siapa yang menyanyiakannya pasti hancur, kemudian binasa. Jika akhirnya dakwah Wahabi digugat karena kebenarannya yang sesuai dengan syariat Islam, maka gugatan itu cukup dilemparkan ke tong sampah. Otoritas syariat Islam lah yang menjadi pembeda antara hak dan batil. Alhamdulillah. Nah, sahabat muslim, kemudian mengapa Wahabi itu digugat?
Kalau Wahabi digugat karena kesalahan-kesalahannya menurut hukum Islam atau menurut ijma kaum muslimin, sedangkan hal itu kemudian memang nyata disertai bukti-bukti, gugatan ini bisa dianggap sebagai nasihat bagi kaum Wahabi agar memperbaiki diri. Meskipun tentu bahasanya lebih enak kata nasihat daripada gugatan. Kalau mereka digugat karena kezaliman dalam perang, kezaliman saat terjadi konflik politik, atau kezaliman kepada orang per orang, dan hal itu disertai bukti kuat, maka kaum Salafi Wahabi perlu memang memperbaiki diri, bertobat atas kesalahannya, dan kalau perlu ada yang diminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan. Kalau mereka digugat karena mengikuti mazhab fikih Imam Ahmad atau mengikuti tajdidnya Ibnu Taimiyah, maka gugatan ini tendensius, tidak adil, dan harus diluruskan. Mengikuti salah satu mazhab fikih Islam sudah dikenal sejak zaman dulu, sejak Wahabi belum muncul. Begitu juga menolak tajdid Ibnu Taimiyah adalah aneh, sebab beliau tidak menyelisih pandangan usuli ulama-ulama mu'tabar sebelumnya. Beliau sudah sampai di maqam ijtihad, bahkan murid-murid beliau sangat ternama di dunia Islam, semisal Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, dan lain-lain. Nah, kalau Wahabi digugat karena mereka berkuasa di Arab Saudi, maka harus diingat bahwa yang berkuasa di sana adalah keluarga Ibnu Saud. Mereka lah pengendali kekuasaan, kepemimpinan, dan birokrasi. Kaum Wahabi hanya menopang dari sisi keagamaan, ilmu, fatwa, dirasah, kitabah, dan lain-lain. Tapi intinya yang berkuasa tetap keluarga Ibnu Saud. Kadang di antara ulama-ulama Wahabi ada yang sejalan dengan haluan kerajaan, kadang ada yang berselisih pandangan, ya sebagaimana layaknya dinasti-dinasti Muslim di masa lalu. Dan kalau Wahabi digugat karena menguasai kota Mekah dan Madinah, maka yang berkuasa di Haramain tetap saja sama, itu keluarga Ibnu Saud. Kalau Wahabi digugat semata karena kedengkian di hati, maka Anda banyak-banyak berdoa saja agar Allah mengobati kedengkian Anda agar segera disembuhkan. Nah, sahabat muslim, di kitab ini syarat dengan bantahan-bantahan terhadap ulama Wahabi seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad Saleh bin Al-Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, dan lain-lain rahimahumullah. Kalau buku tersebut isinya seperti itu, kita tertawakan saja. Bagaimana tidak? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, atau Ibnu Katsir dimasukkan ke dalam ulama Wahabi, padahal mereka itu hidup di abad ke-8 Hijriah, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dianggap sebagai peletak dasar dakwah Wahabi hidup di abad ke-12 Hijriah. Seharusnya ulama yang terakhir disebutkan itu sebagai kaum Taimiyah, bukan ulama Wahabiyah. Lagi pula sebagai ulama mereka tidak lepas dari salah dan keliru dibandingkan manusia biasa, namun mereka memang memiliki ilmu dan ketakwaan mereka sangat tinggi. Tapi para ulama itu tetap tidak masum alias tidak selamat dari kesalahan dan kekurangan, kecuali para nabi dan rasul alaihimussalam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Ibnu Taimiyah rahimahullah pun tidak lepas dari kesalahan. Kalau ada pendapat-pendapat ulama lain yang berbeda pendapat dengan ulama-ulama tersebut, maka kita bisa bedakan dalam 3 kondisi. Yang pertama, pendapat ulama pengkritik lebih kuat daripada pendapat ulama-ulama Wahabi, maka kritik tersebut diterima dan perlu diamalkan sebagai upaya melakukan perbaikan. Yang kedua, pendapat ulama pengkritik sama kuatnya dengan pendapat ulama-ulama tersebut, maka di sini berlaku prinsip memilih atau ikhtiar. Silakan umat memilih pendapat yang diyakini dan yang lebih menenteramkan hati di antara pilihan pendapat yang ada. Yang ketiga, jika pendapat ulama pengkritik lebih lemah dari pendapat ulama-ulama yang dikritik, maka di sini berlaku ketentuan pendapat para pengkritik harus disisihkan dan kita lakukan penetapan terhadap pendapat ulama-ulama yang dikritik. Pihak-pihak yang memiliki pendapat lemah harus ridho untuk mengubah pendapatnya, lalu mengikuti pendapat yang lebih tepat. Jika tidak demikian, maka kaum muslimin akan senantiasa bertikai karena sebagian orang memilih bersikap fanatik. Kita sangat sulit melihat kenyataan kaum sufi, Syiah, Alawiyun, atau NU, atau penginut sepilis dan lain-lain legowo mengubah pendapatnya ketika apa yang mereka pahami dan amalnya itu kemudian lemah dalilnya di mata syariat Islam. Jadi kesimpulannya, kalau gugatan itu isinya tidak sesuai syariat Islam, tidak pula didukung oleh bukti-bukti yang valid, hanya dilandasi kecemburuan, amarah, serta kedengkian, maka gugatan itu tidak bisa diterima dan harus ditolak. Dan pihak yang menggugat harus menarik gugatannya, harus bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau perbuatan seperti itu dibiasakan dan diulang-ulang, maka mereka bisa disebut sebuah kaum pendusta. Lagi-lagi anjing menggonggong, kafilah berlalu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.